Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai pengendalian mutu, dan pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi membahas mengenai control chart. Nah, mengenai peta kendali ini untuk hari ini saya sudah ditemani oleh sahabat saya. Di sini ada Ibu Zeni Fatimah Musalela MT. Selanjutnya nanti beliau akan menjelaskan tentang apa itu konsep dari peta kendali, apa itu varian maps, dan nanti juga akan dibahas mengenai elemen peta kendali, membaca garis kendali seperti apa, dan di ujung nanti juga akan dibahas mengenai pemilihan jenis control chart, karena peta kendali itu ada banyak variasinya. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, untuk selanjutnya saya persilakan Ibu Zeni. Baik, terima kasih Pak Surya. Peta kendali. Peta kendali menggunakan konsep kurva normal yang dapat dilihat pada gambar ini, di mana di garis tengahnya adalah nilai rata-ratanya, kemudian sebelah kanan dibatasi oleh batas kendali ya, kanan dan kiri. Nah, kalau yang kanan kan positif, berarti ini batas kendali atas. Kemudian yang sebelah kirinya negatif, berarti batas kendali bawah. Dan pada batas kendali ini plus minus 3 sigma. Rumusnya ya, plus minus 3 sigma untuk peta kendali ini. Kita lihat pada kurva normal ini ada 3 sigma yang terlihat. Sigma yang pertama yaitu 1 sigma. 1 sigma menunjukkan 68,26%. Sedangkan yang kedua adalah 2 sigma menunjukkan 95,45%. Dan yang ketiga adalah yang mendekati nih ya, yaitu 3 sigma sebesar 99,728%. Makanya pada peta kendali digunakan yang 3 sigma karena memang mendekati sempurna ya, mendekati 100%. Sebagai contohnya, kita lihat pada rancat di sini. Rancat di sini adalah gear ya, diameter dari gear satuannya inci. Dan diambil pengamatan selama 1 bulan contohnya. Nah, mengukurnya itu setiap hari. Nah, tiap hari ini kita dapatkan titik-titiknya kan, titik-titik ini. Tapi kita tidak tahu apakah titik-titik sebaran ini sudah oke atau belum. Maksudnya sudah oke tuh dia itu sudah ada batasnya tidak gitu kan, sesuai dengan standar tidak. Nah, untuk mengetahui standar tidaknya atau sudah oke atau belumnya, maka dengan menggunakan peta kendali. Nah, ini kita lihat di sini ada, kita asumsikan seperti gambar yang tadi, ada sebaran titik-titiknya, tapi di sebaran titik-titik ini kita tidak mengetahui nih, apakah sebaran titik-titik ini masih dalam batas kendali atau tidak. Kenapa sih kita itu perlu yang namanya pengendalian? Kalau kita lihat dari kasusnya, variannya, ada sebab-sebab pada proses produksi penyebab terjadinya penyimpangan itu atau masalah, ada 2 varian. Yang pertama adalah penyebab variannya itu umum. Kemudian yang kedua, penyebab variannya khusus. Kita lihat di sini
penyebab variannya umum. Kalau penyebab variannya umum, dia masih di dalam area ini ya. Area kita lihat di sampingnya itu kan ada kurva normal. Nah, ini masih di dalam kurva normal. Jadi masih di dalam area batas-batas pengendalian. Oke, next. Sedangkan kalau penyebabnya itu variannya penyebabnya spesial ya, khusus gitu. Khusus berarti ini ada di luar batas kendali kita. Batas kendali ini ya. Makanya nanti tuh data-datanya, sebaran datanya itu berada di luar batas kendali, baik atas maupun bawah. Pada kurva normal, di sini kita menggunakan yang 3 sigma, plus minus 3 sigma. Bagian atas adalah batas kendali atas berarti, atau di sini itu upper control limit, UCL atau BKA sama. Sedangkan yang garis yang paling bawah nih menunjukkan batas kendali bawah atau lower control limit. Elemen peta kendali. Setiap peta kendali memiliki elemen yang pertama adalah garis tengahnya, center line, atau CL, atau garis tengah. Kemudian yang kedua adalah batas kendali yang terdiri dari batas kendali atas maupun batas kendali bawah. Sedangkan elemen yang ketiga adalah sebaran ya, tebaran nilai-nilai karakteristik, titik-titik nih, titik-titik pengukuran. Dalam membaca peta kendali ada hal penting yang harus diperhatikan pada pengendalian proses. Yang pertama, kita harus memahami dulu keadaan proses secara teliti. Pahami dulu prosesnya secara teliti, kemudian mengambil tindakan perbaikan jika memang terjadi penyimpangan. Pada peta kendali terdapat 6 kriteria analisa. 6 kriteria analisa itu dilihat dari sebaran karakter dari datanya. Yang pertama, keluar batas kendali. Kemudian yang kedua, run, lari. Dan yang ketiga, adanya kecenderungan atau tren. Yang keempat, mendekati garis kendali, centering. Dan yang kelima, mendekati garis pusat. Nah, yang keenam, titik-titiknya dilihat dari gerakannya itu periodik. Peta kendali dibagi menjadi beberapa tipe. Jika kita lihat dari datanya, jenis data dibagi menjadi 2. Ada yang bersifat variabel, ada yang bersifat atribut. Contohnya variabel berarti datanya terukur dan memiliki satuan. Dan jika datanya atribut berarti datanya itu tidak memiliki satuan. Contohnya adalah kotor, sobek, pudar. Seperti itu contoh-contoh dari data ya, data atribut. Peta kendali untuk data yang atribut dibagi lagi. Ada yang counting defect dan defect unit.
Maksudnya counting defect itu berarti peta kendali yang digunakan untuk mengukur banyaknya jumlah jenis cacatnya gitu. Nah, peta kendali ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu peta kendali U dan peta kendali C. Tapi untuk menentukan apakah menggunakan peta kendali U ataukah peta kendali C, kita lihat lagi dari ukuran sampelnya. Jika ukuran sampelnya adalah konstan atau sama, maka bisa menggunakan peta kendali C maupun bisa menggunakan peta kendali U. Sedangkan kalau ukuran sampelnya tidak konstan atau bervariasi ya ukuran sampelnya, maka menggunakan peta kendali U. Oke. Kemudian jenis peta atribut yang lain berdasarkan dari jumlah unit defect-nya. Berbeda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu adalah jenis cacatnya, sedangkan kalau yang defective unit berarti jumlah unit yang cacatnya. Nah, untuk jenis peta ini dibagi menjadi dua, ada peta P dan peta NP. Untuk menentukannya sama, kita lihat lagi dari ukuran sampelnya. Jika ukuran sampelnya adalah konstan atau sama nih, maka menggunakan peta kendali NP atau P. Sedangkan jika ukuran sampelnya berbeda atau bervariasi, menggunakan peta P. Oke, ini untuk data yang atribut ya, atau peta atribut. Selanjutnya adalah untuk data yang variabel. Data variabel ini berarti untuk peta variabel. Peta variabel dibagi-bagi lagi tergantung dari jumlah sampelnya. Jika ukuran sampelnya setara sama dengan 1 atau hanya 1, maka menggunakan peta kendali X and moving range chart. Kemudian untuk peta kendali yang ukuran sampelnya lebih dari 10, ada dua, yaitu dengan menggunakan peta kendali X bar R dan S chart. Kemudian yang kedua adalah peta kendali X bar dan R chart. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini saya sampaikan. Insya Allah selanjutnya akan saya jelaskan untuk peta-peta kendali yang atribut dan variabel. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Surya. Baik, terima kasih Bu Zeni. Cukup menarik, luar biasa. Di sini kita belajar tentang control chart atau peta kendali. Di sana juga sudah dipaparkan bagaimana cara membacanya, dan di sini ada contoh-contoh peta kendali yang akan kita bahas di video selanjutnya. Semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penyampaian yang kurang detail. Nanti bisa kita bahas di kolom diskusi atau kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.